Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Putra Audio Batam tentunya ya. Di kesempatan kali ini kita mau bahas atau review di PLTS ini. Ini yang di video sebelum udah ada, kita yang di atas dulu itu. Sekarang ada penambahan dari unit baterainya. Itu aja sih yang ditambah. Tadinya kan ada yang kawan kita yang pasang, tapi ada yang salah setting trouble dikit lah. Jadi kita rubah. Untuk saat ini inilah penampaknya, ada inverternya, SCC, sama ada ini kontrolnya juga, ada panelnya. Oke. Saksikan terus video ini, langsung kita saksikan aja apa barang. Yang seperti kawan-kawan lihat, ini masih pakai, kita di sini menggunakan SCC Kenika ya, ini yang 150 volt 60 amperan. Ini sekarang ini posisinya itu di jam berapa nih? Ini jam sekitarnya 5 sore ya. Ini pengisiannya di 18 ampere. Voltase dari solar panelnya mana? Tadi kira di solar panelnya kita setting di 100 volt ya. Ini udah sore. Ini bacanya 82 volt aja. Ampere pengisian 18 masih. Untuk ke panelnya ada MCB tuh. Kita buka. Nih, MCB-nya pakai 63 ya. Ini MCB DC. Ini kontrolnya juga. Ini yang untuk inverternya kita menggunakan merek Seima kalau nggak salah namanya nih. Inverternya ini pakai yang 5000 watt. Dua di sistem 24 ya, 24 volt. Oke. Untuk baterai di sini orang ini menggunakan Amaron. Ini Amaron baterainya ini super campur, guys. Ini baterainya ini si 100 ampere, ada dua. Yang bawahnya lagi ini ada yang Amaron 200, ada dua unit juga. Bawahnya ada baterai ini, oh mana ini, Loci ya, ada baterai merek ini. Ini ada dua juga baterainya. Jadi kapasitas baterainya yang di bawah ini dia mempergunakan ini 250 ampere. Yang ini 100 ampere, 200 ampere, ini 100. Ini kan di sistem 24, jadi hitungannya 250 ditambah 200, 4,5 tambah 100. Jadi total baterainya yang ada di sini sekarang ini 550 ampere. Di sini harus banyak yang kita benahi juga, guys. Dari perkabelannya ini kan sebenarnya ini udah nggak standar dia ya, karena terlalu kecil. Ini kan kabelnya ini bukannya tembaga, ini aluminium. Kalau kawan-kawan nanti yang punya solar panel atau PLTS, diusahakan kabelnya ini, guys, menggunakan tembaga ya, jangan punya kabel kayak gini. Ini nggak tahan kabelnya, guys, gampang panas. Tapi kita di sini nggak pemasangan ini tadinya, kita cuma setting doang. Jadi udah kita kasih saran sama yang punya, nanti katanya mau ganti kabelnya yang minimal lah kabel 10 milian gitu, guys. Itu, guys ya. Yang untuk ininya ini teknikanya udah kita setting semua di tegangan 100 volt. Sama untuk ke baterainya kita taruh di 29,5 ya, untuk mengisi baterai yang ini. Penampakan, guys. Kita kasih saran untuk kawan-kawan yang pemula ya, tentunya. Kalau yang untuk udah pengalaman berarti udah tahu. Kalau bisa, guys, di PLTS ini kalau untuk baterai itu kalau bisa, guys, jangan kayak gini. Ini nggak saya sarankan baterai modelnya kayak gini. Kalau bisa baterainya yang untuk PLTS ini satu jenis, guys. Misalnya pakai yang 200 ampere yang tipe ini. Jadi pakai tipe ini semua baterainya, guys. Jangan ada yang 100, ada yang 200, ada yang 250. Itu kurang balan, guys, kalau untuk pengisiannya ya. Itu kekurangannya, guys. Makanya kalau bisa baterainya kita beli itu satu jenis aja, guys. Misal pakai 100 ampere semua, pakai 200 semua gitu. Jadi kan nggak ada
beda-beda baterainya begitu. Jadi kan di pengisian pun lumayan kuat guys, enak pengisiannya rata dia. Jadi ini kan susah guys, biasanya baterai kalau yang tipe gini yang paling capek dia guys pasti yang atas dulu nih, yang di 1 ampernya itu selalu kalah guys. Yang paling tahan biasanya ampere yang paling besar, itu biasanya yang paling tahan baterainya, karena dia yang paling bertahan, karena dia ampernya besar, jadi nggak panas. Yang selalu panas itu guys yang baterai yang paling kecil di antara ini semua, itu biasanya yang paling panas. Itu pengalaman saya sendiri guys. Ini penampakannya, nanti kita tengok solar panelnya di atas ya. Solar panelnya juga sekarang ini gaduh-gaduh juga guys. Oke, langsung kita naik atas aja. Oke guys, sekarang ini kita udah berada di atas atap guys ya, di tempat solar panelnya ditaruh guys sama yang punya ya. Jadi kita berjalan dulu guys. Kita berjalan dulu, kita cari posisi yang bagus dulu. Di sini pun panelnya ini guys, banyak jenis juga panelnya guys. Ada yang besar dan yang kecil ya. Ini boleh kawan kita tengok semua tuh, panelnya. Kita jalan ke depan. Di sini panelnya ini guys, ada yang di pojok sana itu yang 150 WP. Ini yang kecil-kecilnya 100 WP. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya yang 100 WP. Yang 150 WP ada 3 guys di sini. Kalau yang ini beda. Yang ini kita pakai untuk pengisian 12 volt aja. Karena di sini kan listrik nggak ada guys. Jadi untuk penerangan dia di dalam rumahnya itu dia pakai lampu sistemnya 12 volt. Jadi kan yang dipakai dia yang dari inverter itu guys, yang tegangan 220 itu dipakai bebannya untuk kulkas guys, kulkas sama kipas angin biasanya. Jadi terpisah. Kayak gini guys. Jadi semua panel yang ada sekarang ini kita jadikan ini guys. Kita jadikan kita gabungkan maksudnya, kita gabungkan semua. Jadi yang 1, 2 nih, 1, 2, 3, dan 4 ini kita gabung jadi satu, dapatnya 1 volt. Yang sana itu yang 150 WP ini kita gabungkan juga guys. Jadi yang 2 itu sama yang kecil itu di jumper jadi 2. Ini digabung jadi 3 hitungannya. Itu 100 volt juga guys kapasitasnya. Yang ini, yang 3 unit ini yang di 150 WP ini kita gabungkan juga guys. Jadinya itu 100 volt juga. Jadi yang dipakai itu 1, 2, ada 3 guys ya, 3 kelompok. Kita jadikan satu. Karena panelnya ini guys ada yang punya, ada yang beli second juga, bukannya baru kondisinya ya. Jadi ada yang udah turun kapasitasnya. Jadi kita ukur itu dapatnya tadi pas di cuaca jam 12 siang itu dia mencapai di 24 voltnya itu guys, di 35 ampere aja guys pengisiannya. Itu udah paling mentok guys, karena dari panelnya juga enggak ini juga ya, namanya gaduh-gaduh lah kalau bahasa kami Batam sini. Jadi enggak ini, tapi agak terbantu lah. Jadi tadinya ini guys, yang orang yang pasang pertama itu, karena saya kemarin sibuk nggak sempat ke sini, dipasang hampir radul guys. Jadi sebanyak ini panel dia keluarnya itu guys cuma di 10 ampere aja. Jadi saya bilang ini percuma pak kalau kayak gini. Jadi setelah kita rubah, alhamdulillah dapatnya di 35 amperan. Jadi agak terbantu lah untuk pengisian baterainya itu ya. Jadi kalau bagi kawan-kawan juga yang pemula tentunya, kalau mau saran baterai, solar panel, cara jumperin bagaimana nanti ditulis di kolom komentar aja guys, atau di jumperin di WA ya. Kadang-kadang saya untuk mau balas komentarnya itu juga sekarang lama guys ya, karena banyak kesibukan juga. Ini pun kita bikin YouTube udah lama juga guys, nggak dibikin karena kemarin banyak kesibukan. Nah inilah guys yang kita kerjakan tadi. Sekarang udah selesai, sudah kita tes tadi beban semua sama kapasitasnya udah alhamdulillah udah tercapai guys ya, di 35 ampere lebih. Itulah yang bisa dihasilkan dari solar panel sebanyak ini. Karena kita bingung juga guys ngitung WP-nya juga, kita nggak susah karena dia beda-beda, ada yang 150, ada yang 100 ya kan.
Ada yang ini 200. Jadi susah kita guys, karena dia ini semuanya panel ini guys, dia satu STC semua. Itulah yang adanya. Jadi kita main akal-akal bagaimana biar bagus dia ya kan, itu yang kita usahakan juga. Ini pemandangannya bagus ya di atas apa. Wah, pembangkit itu di sana nampak itu. Oke, setelah kita bahas yang untuk solar panel tadi itu ya, mungkin itu aja video kita untuk saat ini. Karena tadi lagi kerja, kita nggak bisa videokan juga, panasnya terik kali guys di atas ini tadinya. Jadi baru sempat kita bikin, kita cuma review singkat itu aja bagi kawan-kawan juga yang pemula tentunya. Kalau yang udah berpengalaman ya mungkin lebih pintar dari kita juga. Kita ini bukannya sok pintar gitu, cuman kita ini berbagi pengalaman aja. Itu yang saya ceritakan atau yang saya bahas di video ini, itu kita itu nggak ada bohong-bohongnya guys ya, kita real-real aja. Karena itu yang saya jalani. Usahakan juga guys kita pakai punya PLTS ini, kalau seperti yang video yang kita di bawah dekat baterai tadi, usahakan juga guys kalau bisa speknya yang sama guys. Contoh satu gaya di baterai pun juga kita harus spek sama kalau bisa, karena lebih stabil kayak gitu guys dari pengisiannya. Kalau seandainya kita pakai baterai kecil ya baterai kecil semua 100 kalau bisa satu merek, jadi kan dia dari amperannya itu semua dia merata guys. Jangan kalau bisa jangan teman tinggi kayak gitu ya, ada yang besar ada yang kecil, itu tetap nggak maksimal guys. Yang keduanya juga guys, dari solar panelnya ini, itu kalau bisa saran saya, kita belinya itu memang mahal, cuman kita pelan aja guys. Kalau bisa dia itu ya satu jenis juga guys. Misalnya kita pakai 150 WP, ya kalau bisa pakai 150 WP semua guys. Jangan di gabungin sama yang lain gitu. Misalnya ada yang kecil yang besar, jangan. Kalau bisa usahakan kayak gitu. Yang keduanya itu, yang ketiganya juga guys, dari kabel-kabelnya juga kita harus ngitung juga guys. Ini kemampuannya bagaimana. Usahakan kabel untuk solar panel ini guys, apalagi yang di bagian atap ini ya, usahakan kabelnya itu yang tembaga guys. Nah, tembaga kulitnya nggak tebal karena mau berjemur kan, biar dia biar awet tahan lama gitu maksudnya. Jadi kan kita nggak sebentar maintenance perbaiki kan capek juga guys. Itulah saran dari saya guys. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi guys, atau nanti mau di kawan-kawan mau bikin video, nanti dikasih saran di kolom komentar aja, kita mau video kenapa nanti kalau sempat kita bikinkan videonya ya. Mungkin itu dulu juga dulu guys dari Putra Audio Batam ya yang video kali ini. Oke guys, jangan lupa dukung channel ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe guys ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.